Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini saya masih diberikan kesehatan dan berjumpa lagi dengan kami tim Tauhar Channel. Dan alhamdulillah pula di sini kita sedang berada di daerah Tegalangus, dan di sini ada salah satu makom yang disepuhkan. Beliau bernama Uyut Said bin Ajid, dan selanjutnya kita akan menanyakan kepada salah satu keturunan beliau tentang sejarah beliau dulunya gimana. Mari ikuti saya terus dan kita akan berbincang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu kan. Nama saya Taufan, asal asli dari kota Semarang dan sekarang tinggal di daerah Cipondoh, Tangerang. Dan sebelumnya ini dengan Ustaz siapa? Ahmad Bayaki Nasrullah, atau sering dipanggil Ubaya aja. Ustaz Ubaya? Iya, Ustaz Ubaya. Gini kan, saya ingin sedikit menanyakan tentang sejarah beliau yang bernama Uyut Said bin Ajid. Kita pengen tahu kan gimana sih dulu sejarahnya beliau selama semasa hidupnya di sini. Beliau adalah merupakan uyut saya karena saya termasuk salah satu cicit beliau. Nama beliau Said bin Ajid. Terlakopnya Uyut Sa'amah karena kebawa dari anak perempuannya yang pertama, jadi namanya Mas Said bin Ajid tapi ketelannya dengan Uyut Sa'amah. Dan beliau insya Allah mudah-mudahan termasuk salah satu daripada orang soleh karena keseharian beliau tidak lepas daripada zikir, bahkan malam dijadikan siang, siang dijadikan malam, untuk senantiasa malam itu dipergunakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi beliau orang sederhana, biasa, bahkan di rumah saja. Tapi salah satu keanehan atau kelebihan yang beliau miliki, ketika dari anak atau cucunya ingin sesuatu, itu beliau menyebutkan, kata beliau, di dalam kamar ada. Contoh, ketika cucunya pengen pisang, pengen beras, sudah ambil aja dalam kamar. Itu pas dilihat oleh anak atau cucu beliau, ada pisangnya. Padahal ya beliau nggak kemana-mana, nggak pernah belanja, di rumah aja, zikir aja. Alhamdulillah beliau pun ketika berzikir, ketika orang lewat itu zikirannya luar biasa terdengarnya. Ketika itu beliau rumahnya di sebelah sana, di pinggir sawah, menyendiri orangnya, dan beliau pun ibadahnya luar biasa, terutama zikir ini. Amalan yang dia dawamin adalah ya la ilaha illallah Muhammad la ilaha illallah dan sholawat itu semalaman. Jadi malam dijadikan siang, siang dijadikan malam. Bahkan tanpa dipinta ada satu khodam yang ngehikmat ke dia. Ya katanya mah berupa seekor macan yang diutus daripada Gunung Dago. Adapun silsilah beliau Said bin Ajid, nah dari Ajid ini keluarga tidak ada yang tahu karena konon katanya beliau itu dari daerah Rangkas atau Gunung Dago Kulon gitu. Jadi makanya mati obor silsilah beliau ke atas, tapi beliau itu sungguh orang yang luar biasa. Kesehariannya tak lepas zikir, bahkan Masjid Al-Istiqomah ini adalah merupakan hasil tanah wakaf beliau. Waktu itu beliau bergegas ingin membangun masjid di wilayah Tegalangus. Bahkan masjid ini adalah masjid tertua, masjid pertama di Tegalangus. Walaupun sekarang sudah mengalami renovasi sebanyak 3 kali dari bangunan awal. Itu beliau bersama rekannya yaitu Uyut Usuk dan Kiai Haji Bahali. Haji Bahali merupakan mantu daripada Kiai Haji Musonib Kampung Besar. Itulah sekelimat sejarah tentang beliau. Bahkan beliau itu umurnya saja
orang tua kami itu melebihi daripada 100 tahun umur beliau. Dan banyak sekali, kalau bahasa sekarang, orang-orang yang tak kenal beliau sering ditampakkan oleh beliau. Bahkan di masjid itu, kalau ada orang jauh ketika sholat di masjid ini, kadang-kadang suka melihat wujud beliau. Bahkan ada yang pernah ikut bareng sholat berjamaah dengan beliau. Tetapi setelah selesai sholatnya itu pas nengok udah hilang lagi. Sungguh luar biasa beliau itu. Ya ini apa kelebihannya lah. Masalah karomah wallahu alam, karena tadi tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Mudah-mudahan beliau daripada orang-orang soleh, dan mudah-mudahan kita doanya kami selaku keturunan beliau bisa senantiasa mengikuti jejak langkah beliau semasa hidupnya. Itu sekalimat sejarah tentang beliau. Dan saya ingin lagi, untuk peninggalannya beliau sendiri itu apakah dengan santri-santrinya itu banyak sudah? Ketika beliau belum ada pesantren, tapi baru hanya sebatas mengaji saja. Ada murid-murid beliau, karena gurunya udah jauh dari saya, karena saya cicit, sehingga siapa salah satu muridnya belum saya lupa atau tidak tahu di mana keberadaan muridnya. Yang jelas ketika masa hidupnya beliau tak lepas dari zikir, kemudian juga mengajar ngaji kepada para warga yang ada di wilayah sekitar Pondok Karya, Desa Tegalangus. Ya, mungkin itu sedikit cerita tentang sejarahnya beliau semasa hidupnya ya. Dan sekarang ini kalau boleh tahu, itu yang ziarah ke beliau itu banyak kan? Ya, dikata banyak sih belum, tapi ada beberapa orang tertentu lah yang bisa bahasanya punya indera keenam atau punya ilmu kebatinan yang bisa meraga. Bahkan saya pun dahulu kalanya belum gitu, paling ziarah di makam beliau setahun sekali. Nah, suatu ketika ada teman saya dari daerah Rawa Bogor datang silaturahmi ke rumah saya, sholat di masjid saya. Setelah sholat beliau bertanya, padahal dia tidak ke belakang masjid ini, nanya aja. Kata dia, di belakang ada makam siapa? Kata saya, makam keluarga. Oh, ada tuh satu makam, kata dia, orang soleh lah, luar biasa. Harus ya, kalau bisa ente sering jarang nggak? Jarang. Kalau orang tua beliau udah lama mendawamkan setiap Kamis sore ba'da asar. Akhirnya setelah saya jawab begitu, teman saya marah-marah ke saya. Kata teman saya, ente yang jauh mah didatengin, yang dekat mah dilewat-lewatin aja. Nah, semenjak kejadian itu saya alhamdulillah rutin setiap Kamis ba'da asar atau Jumat bersama orang tua saya mendawamkan di makam beliau. Karena teman saya pun ya bukan aman ngasih pesan, kata dia, dawamin aja, insya Allah ketemu, kebuka perjalanan hidup, atau insya Allah berkah, ketularan berkahnya ya? Iya, alhamdulillah ngerasa ya, mulai sekarang udah ada ya, walaupun belum banyak, udah ada dari mana. Bahkan dulu mah saya tahunya bukan dari keluarga saya sendiri, tahunya dari orang lain. Ada orang jauh sholat di masjid, singgah sholat, kemudian menanya tentang siapa yang di belakang masjid. Bahkan ada wujud beliau yang menampakkan, yang konon katanya awaknya tinggi, putih, jenggotnya pun di bawah panjang gitu. Nah, akhirnya saya bertanya sana dan sini. Nah, ketika saya bertanya itu, nah di tengah perjalanan saya mimpi ada suara tanpa rupa. Dalam mimpi itu kata dia, nggak usah punya bertanya ke sana sini, ntar wayanya tahu sendiri. Ya alhamdulillah lama kelamaan, nah dari sekarang mulai kebuka dari saudara yang masih hidup lah, saksi cucu beliau yang pernah mengalami hidup dengan beliau itu. Jadi beliau itu luar biasa itu. Jadi ketika cucunya pengen sesuatu, kata beliau, ambil dalam kamar. Ya itu yang bikin bingungnya itu, beliaunya mah di rumah aja, nggak kemana-mana. Tahu-tahu ada itu di dalam kamar, itu tahu-tahu ada dalam kamar. Padahal
orang, nggak ke warung, di rumah aja nggak ketahuan lagi. Subhanallah, luar biasanya beliau karena sudah saking ya dekatnya kepada Allah, selalu berzikir, mulutnya nggak lepas. Bahkan itu beliau mah malam dijadikan siang, siang dijadikan malam. Kenapa malam itu selalu full semalaman suntuk berzikir kepada Allah. Bahkan kalau orang dulu di sini ada yang lewat ke empang mau nyari ikan atau itu terlalu terdengar suara zikir beliau ketika orang-orang itu lewat di samping rumah beliau sampai pagi, dan akhirnya baginya dijadikan siang. Itulah sekilas perjalanan beliau. Ya, sebelumnya saya berterima kasih saja Sama-sama. sudah diberikan keterangan tentang sejarah semasa hidupnya beliau. Ya, semoga aja kita semua ketularan solehnya beliau. Amin, amin. Dan kecepatan berkah dan barokah beliau. Amin. Dan kelak kita di akhirat kelak bisa diperlukan dengan Rasulullah SAW bersama beliau. Amin. Dan bersama para aulia. Amin. Dan semoga Ustadz sendiri Amin. dalam keadaan sehat dan seterusnya, dan Amin. kita semoga aja bisa silaturahmi lagi di sini. Amin. Ya. Amin. Sekian pemirsa Tauhar Channel dimanapun Anda berada. Tadi sekilas perbincangan kita dengan salah satu keturunan beliau, Uyut Said bin Ajid. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat dulur-dulur semua, dan kelak kita nanti akan mencari eksplor lagi ke tempat-tempat yang dikiranya keramat ataupun yang tempat-tempat religi lainnya, entah itu di makam atau di tempat lainnya. Ikutin terus Tauhar Channel. Apabila ada kesalahan dan tingkah laku kami ada yang salah, mohon dibuka pintu maaf yang selebar-lebarnya. Sekian dari kami. Wallahumma fiqh ila wa qum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.